Sain UU, tasain UU, yang artinya halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Salah satu film yang cocok untuk menemani makan malam Anda adalah berjudul Tarot tahun 2024. Sebuah film horor yang mungkin akan menambah selera makan Anda menjadi lebih baik karena Anda akan merasakan dua sensasi berbeda dalam waktu yang bersamaan, yaitu mengunyah makanan dan jantung yang ratug-ratugan, lambung menampung nasi dan mie instan, jantung berdegup kencang oleh jumpscare yang mengagetkan, sehingga daripada makanan di piring Anda keburu habis sebelum videonya dimulai, maka langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Please, my reflexes are too fast. Nice reflexes. Caught me off guard. Right here, everyone. Kisah akan berfokus pada 7 orang sahabat yang sedang merayakan ulang tahun salah satu teman mereka bernama Paige yang seorang keturunan asli India, di mana saat ini mereka sedang menikmati api unggun di halaman depan rumah sebuah rumah tua yang sengaja mereka sewa khusus untuk merayakan ulang tahun si Paige ini. Drink. You know what? You're a bunch of... Guys, haven't you ever heard the 5-second rule? Drink. You eat shit off the floor. Saat sedang asik bersunda gurau itulah, Grant, salah satu orang dari ke-6 sahabat itu pun mengatakan bahwa mereka kehabisan stok bir, sehingga mereka semua pun langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari bir lain yang mungkin masih tersedia. Setelah berkeliling ke semua sudut rumah, mereka akhirnya menemukan satu ruangan yang terdapat tulisan peringatan jangan masuk. Namun seperti biasa, aturan dibuat untuk dilanggar. Mereka semua pun masuk ke dalam ruangan tersebut yang ternyata adalah sebuah ruangan bawah tanah yang cukup gelap dan menyeramkan. Bad news first. After they died. Di sana terdapat banyak sekali benda-benda kuno yang usianya mungkin sudah puluhan bahkan ratusan tahun, di mana salah satu teman bernama Paxton pun tak sengaja menemukan sebuah kotak kayu berisi kartu tarot atau kartu yang biasa digunakan untuk sebagai media meramal seseorang atau membaca horoskop seseorang berdasarkan zodiak, yang secara kebetulan di antara mereka ada satu teman bernama Haley, atau kita panggil saja Yuli lah supaya lebih mudah menyebutnya, yang punya hobi membaca horoskop atau meramal zodiak dan memahami bagaimana cara membaca kartu tarot. Oh my god. You're definitely old. Karena darah muda selalu penasaran dan selalu ingin tahu hal-hal baru, mereka pun memaksa Yuli untuk meramal mereka semua menggunakan kartu tarot kuno tersebut, yang setelah menyiapkan beberapa lilin sebagai bentuk keafdolan ritual meramal, Yuli pun melihat kotak kayu tersebut terdapat sebuah simbol roda zodiak dan sempat merasakan tiupan angin tepat saat sedang membuka kotaknya. Dan ya, Yuli sempat mengurungkan permainan ini setelah punya firasat tidak enak. Namun, salah satu teman bernama Alice pun terus memaksa Yuli untuk melanjutkannya, sehingga karena terus ditekan oleh yang lain juga, Yuli pun terpaksa melanjutkan permainannya. Let's go. Oh my god. So, Yuli pun langsung mengacak semua kartu, kemudian mengambil hanya 12 kartu yang diletakkan secara melingkar. Yang inti dari ramalannya adalah Alice akan menaiki sebuah tangga menuju kesuksesan, namun akan muncul sosok pendeta wanita yang diibaratkan sebuah peringatan atau semacam hambatan, yang apabila Alice tidak kuat iman, maka ia akan tergelincir dan terbentur sangat parah sekali. That's terrifying. Alright. Selanjutnya ada Madeline yang izin untuk mereka momen tersebut dengan ponselnya, di mana ia mendapat sebuah kartu bergambar sosok menyeramkan yang digantung. Sosok itu katanya akan digantung di atas sebuah jembatan, namun Alice tidak boleh lari karena ketika ia lari maka ia justru akan celaka. Yang inti dari ramalannya adalah agar Alice jangan pernah lari dari masalah. So just don't run away from your problem. basically. Thank you. You're welcome. Next, ada yang sedang berulang tahun, yaitu Paige. Ia mendapat sebuah kartu gambar pesulap dengan banyak trik dan sepenuhnya merupakan tipuan, yang pada intinya Paige harus bisa mengendalikan diri agar tidak terperdaya oleh hal-hal buruk di luar sana. Tricks are deceptive and will prevent you from seeing clearly.
Saat sedang masih meramal page itulah, Paxton izin ke toilet sebentar untuk buang air kecil tepat saat pintu belakang bergerak-gerak akibat tertiup angin yang ketika Paxton akan menutupnya, ia seolah melihat sepasang mata menyala di dekat lampu pagar dan tiba-tiba... Giliran Paxton, ia mendapat kartu bergambar badut menyeramkan. Hampir sama seperti Paige, badut tersebut diibaratkan sebuah tipuan dan mungkin Paxton merasa seolah terkurung di dalam sebuah tempat di mana solusi terbaik untuk itu adalah jangan panik, jangan frustasi, tetap tenang, diam, dan jangan panggil Peter Parker. So, don't be surprised if you feel... Huh. You hear that? Selanjutnya ada Lucas yang mendapat kartu dengan gambar sosok berjubah hitam pembawa lampu petromak yang diibaratkan sebuah godaan yang akan membawanya ke jalur yang salah, sehingga saran terbaiknya adalah dengan tetap fokus dan jangan pernah mengikuti jalur yang salah. It can indicate poor judgment and is a warning to watch right. Down the wrong track. Okay. Yeah, I got it. Terakhir ada Grant yang tiada lain adalah pacar dari Yuli sendiri. Ia mendapat kartu gambar iblis yang diibaratkan sebagai sosok lain dari dirinya sendiri, di mana Grant harus menghadapi iblis tersebut dengan cara mengorbankan dirinya sendiri atau mengambil resiko kehilangan seseorang yang sangat penting dalam hidupnya. Karena Grant orangnya baperan, ia merasa Yuli sedang membicarakan tentang hubungan mereka yang akhir-akhir ini sering bertengkar gara-gara masalah kecil, sehingga alih-alih menikmati permainan ini, Grant justru malah ngambek dan meninggalkan permainan tersebut. Tanpa memperdulikan Grant yang sedang ngambek, Yuli yang kesal pun tetap melanjutkan permainan dengan akan membaca horoskopnya sendiri. Di mana ia mendapat sebuah kartu gambar rorongkong atau semacam tengkorak mayat hidup yang bisa diartikan dengan sebuah ramalan bahwa cinta akan menjadi kematiannya. Saat larut malam ketika semua lampu rumah dimatikan pertanda mereka semua sudah tidur, kotak kayu tarot itu pun tiba-tiba menyala, sehingga bisa disimpulkan bahwa tarot itu bukanlah tarot sembarangan seperti tarot-tarot konvensional pada umumnya. Dan inilah tarot. Keesokan paginya, Yuli dan kawan-kawan terlihat sudah siap berangkat pulang dengan Yuli yang balik ngambek kepada Grant pacarnya, di mana Alice berinisiatif untuk mengganti wallpaper wajah Grant dengan wajahnya sendiri yang hal itu cukup membuat Yuli menjadi sedikit lebih baik. The true story of a jealous best friend and Setibanya di kota, Alice pun turun duluan dan langsung pulang menuju ke kamarnya di gedung asrama tepat saat semua orang masih di luar. Ada yang pulang kampung, ada yang masih dalam liburannya. Namun terjadi sesuatu yang cukup janggal saat tangga menuju atap tiba-tiba terbuka seolah ada orang lain di asrama ini, sehingga Alice pun langsung menutupnya seperti semula tanpa berpikir yang aneh-aneh. Hello? Tak lama setelah Alice selesai mandi dan sedang rebahan sambil masih teteleponan dengan Paige, tiba-tiba terdengar suara keras yang berasal dari luar kamarnya, yang ketika dicek, ternyata itu adalah tangga menuju atap yang kembali terbuka, sehingga Alice yang kali ini penasaran pun memutuskan untuk naik memeriksanya dan... Someone there? Lampu tiba-tiba padam yang membuat Alice ngelol sebentar ke bawah. Yang tepat saat ia naik kembali ke atas, ruangan atap seketika sudah dipenuhi oleh banyak sekali lilin, termasuk satu gambar pendeta wanita yang ada di hadapannya. Sehingga Alice langsung teringat dengan ramalan horoskop mengenai dirinya yang akan tergelincir di tangga dan mengalami benturan keras. Yang tepat saat Alice mengambil kartu tarotnya secara perlahan, tiba-tiba... Keesokannya, Alice ditemukan sudah tewas akibat mengalami benturan keras persis seperti ramalannya. Yang dari mereka semua, Yuli lah yang paling bersedih atas hal itu, karena selain ia yang membaca ramalan kartu tarotnya, Alice juga sempat menjadikan wajahnya sebagai wallpaper di ponsel Yuli sendiri, sehingga makin nalang salah Yuli atas insiden tak terduga ini.
Dan ya, Paige yang ikut tidur di tempat Yuli pun mengalami mimpi buruk yang membuatnya sampai terbangun, sehingga untuk menenangkannya, Yuli pun bercerita sedikit tentang awal muawal ia bisa membaca kartu tarot yang ia pelajari dari ibunya yang sering sakit-sakitan dan sempat beberapa kali meramal ibunya bisa selamat, namun hasilnya tetap sama. Mendiang ibu Yuli tetap meninggal dunia akibat penyakit yang sudah lama dideritanya. And I couldn't save her. You can't change fate. Tepat di saat bersamaan, Lucas terlihat mengantar Madeline pulang ke kontrakannya dan ternyata mereka berdua sama-sama saling suka, tapi belum ada yang berani mengungkapkan. Setelah selesai mengantar Madeline, Lucas pun langsung berjalan pulang dengan akan menggunakan jalur alternatif yang mengharuskannya melewati stasiun kereta bawah tanah. Tiba di stasiun dengan suasana yang sama-sama sepi sunyi, tak ada satu orang pun yang terlihat. Lucas secara tak terduga melihat sosok yang mirip sekali dengan yang ada di gambar kartu tarotnya, yaitu sosok berjubah hitam yang menenteng lampu petromak. Di mana saat kegelapan mulai menyelimuti, Lucas dengan cepat lari terbirit-birit hingga tak sadar telah masuk ke dalam area terlarang yang menjadi tempat ngetemnya semua kereta. Sama seperti Alice, Lucas pun langsung teringat dengan ramalan tentang dirinya yang akan masuk ke jalur yang salah. Solusi terbaiknya adalah tetap fokus dan jangan terpancing. Namun terlambat bagi Lucas yang sudah terlanjur masuk area ini, yang itu artinya Lucas akan maut di tempat ini. Keesokannya, Yuli dan kawan-kawan pun diperiksa oleh pihak berwajib terkait kematian Alice dan Lucas yang berjarak berdekatan. Namun, karena tidak ada hal yang mencurigakan dari mereka semua, para petugas pun langsung melepaskan mereka berlima. None of this is making any sense. Maybe we should stay together tonight. Setelah petugas pergi, mereka berlima pun langsung mengutarakan asumsi masing-masing perihal dua temannya yang maut secara tidak wajar. Yang setelah saling berteori kesana kemari, Yuli akhirnya teringat dengan ramalan kartu tarot yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu, sehingga ia pun mulai searching di Google untuk mencari artikel yang membahas tentang seputar tarot dan dunia horoskop. Guys, let's be rational here. Click that one, dark design. Dari sekian banyak hasil pencarian, ditemukanlah satu artikel yang membahas tentang beberapa insiden kematian yang dikaitkan dengan zodiak dan ramalan, di mana artikel tersebut dibuat oleh seseorang bernama Alma, sehingga tanpa pikir panjang, Yuli dan kawan-kawan langsung meluncur saat itu juga. My butt's falling asleep. Yeah, because we've been in the car for 3 hours. Berlokasi di tempat yang sangat jauh dari perkotaan, mereka akhirnya sampai di kediaman Alma sesuai alamat yang tertera pada artikel tersebut, di mana sosok Alma ternyata adalah seorang wanita tua yang hidup sendirian dan dengan baik hati mengizinkan mereka semua masuk ke dalam rumahnya. Who did the readings? I did. Using tarot? Yeah. Tanpa banyak basa-basi, Yuli langsung menjelaskan tentang insiden yang menimpa dua sahabatnya sesaat setelah meramal menggunakan kartu tarot kuno, di mana Yuli dan kawan-kawan pun langsung terkejut saat Alma mengatakan tentang kartu tarot yang mereka pakai terdapat dalam sebuah kotak kayu dengan simbol roda zodiak, yang ternyata kartu tarot tersebut bukanlah kartu tarot sembarangan, karena sejauh yang Alma tahu, kartu itu telah menelan banyak korban dari tahun 1950-an sampai tahun 80-an, yang salah satu korban selamatnya tidak lain dan tidak bukan adalah nenek Alma sendiri. For a weekend trip. Bagaimana nenek Alma bisa selamat adalah karena ia menjadi satu-satunya orang yang pada saat itu tidak dibaca horoskopnya oleh kartu tersebut, karena beliau sendirilah orang yang membaca tarotnya, sedangkan semua teman-temannya maut dengan cara yang tidak masuk akal, persis seperti yang menimpa Lucas dan Alice. I spent my whole life trying to understand why. I tracked it to an antiquities dealer.
Nenek Alma juga menjelaskan sejarah kartu tarot tersebut yang berawal pada sekitar abad ke-17 ketika ada seorang raja meminta peramal pribadinya untuk memprediksi nasib istri dan janin yang dikandungnya yang terlepas dari baik atau buruknya sebuah ramalan. Harusnya raja bisa menerima ketika si wanita peramal itu memprediksi nasib istri dan calon bayinya yang tidak akan selamat pada saat melahirkan. Namun sang raja yang tidak bisa menerima ramalan buruk pun mengusir si peramal dan putrinya dari kerajaan tanpa sadar diri jika dia sendirilah yang ingin diramal oleh wanita tersebut. The death card can mean the end of something, or cast out, banished. Prediksi si peramal pun benar-benar terjadi yang membuat si raja kehilangan istri dan calon bayinya persis seperti yang diprediksikan, sehingga ia pun mulai menuduh si peramal telah menggunakan ilmu hitam dan berhasil menghasut semua orang untuk menghabisi putri dari si wanita peramal tersebut. They killed her daughter. Tak terima dengan kematian putri tercintanya, si peramal pun benar-benar melakukan apa yang dituduhkan. Ia menggunakan ilmu hitam untuk melakukan balas dendam, tapi dengan cara yang tidak biasa, di mana si peramal membuat kartu tarot sendiri yang dibuat dengan tangan, kemudian melakukan pembacaan kartu tarot khusus untuk raja dan keluarga besarnya. Lantas, ia pun melakukan bundir untuk mengikat jiwanya dengan kartu tarot tersebut, sehingga beberapa hari setelah kematiannya, raja dan keluarga besar pun maut dengan cara yang berbeda dan tentunya tidak normal. Namun masalahnya adalah si peramal terlanjur melakukan perjanjian dengan iblis dengan sengaja mengikat jiwanya ke dalam kartu tarot tersebut, sehingga barang siapa yang membaca ramalan nasib dengan tarotnya, maka orang itu akan mati persis seperti yang sudah diramalkan. Sealing their fate and hers. She got her revenge. Sudah lama Nenek Alma mencari kartu tarot itu untuk dimusnahkan, sehingga ketika Yuli dan kawan-kawan mengaku telah menemukannya, beliau langsung menyarankan mereka semua untuk segera lenyapkan kartu tarot tersebut, karena jika sampai terlambat, maka Yuli dan kawan-kawan akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh kedua sahabatnya. Bukannya langsung meluncur ke rumah tua tempat kartu tarot itu disimpan, Yuli dan kawan-kawan justru malah kembali ke kota untuk memastikan dulu semua yang dikatakan oleh Nenek Alma. Sebagian ada yang percaya, sebagian lagi tidak, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka semua sampai akhirnya mobil tiba-tiba berhenti di tengah jembatan yang entah apa penyebabnya. Grant, what is happening? I have no idea. Disitulah Madeline langsung dibuat panik karena isi ramalannya adalah tentang sebuah jembatan yang akan ada sosok menyeramkan digantung di atasnya, di mana ketakutannya semakin menjadi tatkala muncul fenomena tidak masuk akal ketika kaca mobilnya seperti ada seseorang yang sedang menggambar dan... Don't run! Wait! Don't run! Hold on! Ya, bukannya tetap ngajedok di dalam mobil, Madeline justru berlari kencang untuk bisa keluar dari jembatan, di mana pada saat yang bersamaan, Paxton dan kawan-kawan yang masih berada di dalam mobil pun harus ikut deg-degan saat melihat sensor mobil yang menangkap sesuatu yang seolah bergerak di luar, dan tiba-tiba... makhluk itu pun naik ke atas jembatan dan mengejar Madeline yang masih berlari. Di mana saat Madeline tinggal sedikit lagi keluar dari jembatan, makhluk itu berhasil menjerat lehernya dengan tali dan membuat Madeline jadi orang ketiga yang maut sejauh ini. Setibanya di luar jembatan, terjadi sedikit perdebatan ketika Paxton memilih untuk pulang dan mengurung dirinya di kamar dengan harapan bisa terhindar dari ramalan yang sudah dibacakan. Sementara Yuli dan yang lain memilih untuk memusnahkan kartu tarotnya dengan pergi menuju rumah tua yang pernah mereka sewa. Bersamaan dengan keberangkatan Yuli dan kawan-kawan, Paxton sendiri terlihat baru sampai di gedung apartemennya dengan suasana yang lagi-lagi sangat sepi. Entah kemana semua orang di kota ini, Paxton pun akhirnya melihat sosok yang akan menjadi penerornya, yaitu badut menyeramkan yang terlihat mengawasi di kejauhan, sehingga Paxton pun dengan cepat masuk ke dalam lift agar bisa segera sampai di kamarnya. Sesuai dengan ramalan yang sudah dibacakan, Paxton akan terkurung dalam sebuah ruangan sempit yang ternyata ruangan yang dimaksud adalah lift tempat Paxton saat ini berada, di mana sosok itu muncul di setiap lantai yang Paxton tuju, sehingga inilah yang terjadi.
Entah bagaimana nasib Paxton, kita akan kembali ke Yuli dan kawan-kawan yang sudah tiba di rumah tua, di mana mereka langsung mengambil dan membakar kartu tersebut di atas perapian. Tapi anehnya, kartu-kartu itu tidak mau terbakar sehingga Yuli CS yang sudah stuck pun memilih untuk duduk sambil menunggu keajaiban datang. Aren't they burning? Tak lama muncullah Nenek Alma yang sebelumnya sudah diberitahu tentang lokasi rumah ini, di mana beliau yang kasihan terhadap nasib Yuli CS pun bermaksud untuk membantu mereka menghilangkan kutukannya dengan cara akan melakukan ritual pemanggilan arwah si peramal dan akan mencoba bernegosiasi. Barangkali si peramal mau untuk memberikan kompensasi agar tidak membunuh para remaja tanggung ini. Dan ya, muncullah sosok si peramal sedang duduk di dekat perapian. Alih-alih bernegosiasi dengan makhluk halus, Nenek Alma justru harus bernasib naas saat si peramal membaca horoskopnya, di mana kartu yang muncul adalah sebuah kartu menggambar orang yang ditusuk beberapa pedang, sehingga inilah yang terjadi. Yuli CS yang ketakutan pun langsung lari ke berbagai arah. Gren dan Yuli masih bersama, sedangkan Paige lari sendirian entah kemana sampai akhirnya ia memasuki sebuah ruangan yang mirip seperti panggung pertunjukan. Disitulah Paige akhirnya sadar bahwa ini adalah gilirannya. Ia bertemu dengan sosok pesulap persis seperti kartu tarot yang ia dapatkan, di mana Paige malah bersembunyi di dalam peti yang akan dipakai untuk pertunjukan. Mirip seperti trik sulap klasik ketika seorang asisten pesulap masuk ke dalam sebuah kotak atau peti dan pesulap akan membelahnya menjadi dua menggunakan gergaji palsu. Bedanya, peti yang menjadi tempat Paige bersembunyi saat ini hanyalah peti biasa yang tidak memiliki trik atau tipuan khusus, sehingga ketika si pesulap juri melakukan atau mulai menggerakkan gergajinya, Paige benar-benar merasakan sakitnya dan berakhir sama seperti teman-teman yang sudah duluan. Kembali ke Yuli dan Gren yang menjadi dua orang tersisa yang masih hidup, mereka akhirnya menemukan satu cara yang bisa dibilang out of the box untuk mengalahkan si peramal, yaitu dengan akan menjadikan kartu tarot miliknya sebagai senjata makan tuan, yang secara sederhananya Yuli harus membaca horoskopnya si peramal, berharap ia akan terkutuk oleh kutukannya sendiri. Dan ya, Gren pun ditarik oleh makhluk mengerikan yang menjadi penerornya si Yuli, di mana sosok itu terus mengejar Yuli sampai kembali ke tengah rumah dan tiba-tiba ya, Gren ternyata masih hidup dan berhasil menghantam sosok tersebut dengan sebatang besi yang entah bagaimana caranya makhluk halus dapat memban terhadap benda tumpul seperti itu. Entahlah, yang terpenting sekarang Yuli harus segera menyusun kembali kartu tarotnya untuk membaca horoskopnya si peramal. Dan ya, untuk kedua kalinya si peramal akhirnya menunjukkan babenguknya di hadapan Yuli yang masih membaca kartu tarot, di mana saat si peramal mencekik Yuli dan bermaksud menghabisinya, Yuli dengan cepat menyelesaikan pembacaan kartu terakhir si peramal yang berisi gambar kematian, sehingga secara tidak langsung kutukan tarot pun berakhir seiring dengan kembalinya si peramal ke dalam alam habitatnya, alam baka itu nyanya. Setelah mimpi buruk ini berakhir, Yuli dan Gren pun berjalan kaki menuju arah pulang. Yang tak berapa lama, muncullah sebuah mobil yang datang menjemput, yang ternyata itu adalah Paxton yang berhasil selamat dari kutukannya.
the deck went up in flames and the astrologer like vaporized? Penasaran dengan bagaimana Paxton berhasil selamat, ia pun langsung menjelaskan bahwa meskipun saat itu dirinya sangat ketakutan di dalam lift, Paxton hanya mengikuti nasihat Yuli saat meramalnya untuk tetap diam, jangan lari, jangan panik, jangan gegabah, jangan main klarinet, jangan merangkak, jangan jalan pincang, jangan makan keju kecuali yang kotak, jangan memakai topi sombrero, dan yang paling penting, jangan mengambil keputusan yang salah yang justru akan mencelakai diri sendiri atau biasa disebut dengan istilah cilaka kupola sorangan, sehingga tanpa Paxton sadari, hantu badut yang menerornya saat itu pun kesal sendiri dan langsung lenyap saat Yuli berhasil mematahkan kutukannya. Dan tak lama, pintu lift pun terbuka tepat saat salah satu penghuni apartemen tiba di sana. Paxton? Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hidup kita tidak bergantung pada prediksi orang lain. Hidup kita bergantung pada pola pikir, mental, dan ikhtiar kita sendiri. Ingat, jangan menyalahkan nasib. Mungkin yang kamu pikir itu baik, belum tentu itu yang terbaik. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Perang nuklir ubi rambat.